kabar pemirsa? Anda menyaksikan Indonesia Hari Ini bersama saya Daniel Huta Barat yang akan menemani Anda selama 30 menit ke depan dengan beragam informasi menarik dan terhangat di Indonesia. Kita ke informasi pertama pemirsa. Satres Narkoba Polres Tanjung Pinang, Kepulauan Riau berhasil menangkap satu orang pengedar sabu di perumahan Villa Kuantan, Jalan Kuantan. Tersangka selama ini merupakan target operasi polisi. Pelaku berinisial RIS tak berkutik saat diringkus Sat Narkoba Polres Tanjung Pinang setelah petugas mendapatkan informasi keberadaan pelaku di Jalan Kuantan mengendarai sepeda motor. Petugas kemudian menggeledah pelaku dan mendapati barang bukti satu paket sabu yang disimpan di dalam tisu. Pelaku mengaku mendapatkan barang haram tersebut dari seseorang yang saat ini masih dalam pencarian. Selain mengamankan pelaku, polisi juga menyita barang bukti handphone dan satu unit sepeda motor curian. Selanjutnya pelaku dibawa ke Mapolres Tanjung Pinang untuk penyelidikan lebih lanjut. Atas perbuatannya pelaku dijerat pasal 114 ayat 1 dan atau pasal 112 ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika dengan ancaman 5 tahun penjara. Yang mana berdasarkan informasi dari masyarakat, kami menduga bahwa lelaki RS sedang memiliki narkotika golongan 1 jenis sabu-sabu. Oleh karena itu, pada pukul 19.30, tepatnya di belakang ruko Perum Villa Kuantan, Jalan Kuantan, kami berhasil mengamankan laki-laki dengan inisial RS. Berdasarkan informasi yang kami peroleh, kemudian kami melakukan penggeledahan disaksikan oleh security setempat, dan dari penggeledahan kami menemukan dari saku celana lelaki RS satu buah paket diduga narkotika jenis sabu yang beratnya kurang dari 1 gram. Kemudian kami melakukan pendalaman lebih lanjut terhadap lelaki RS, termasuk dari mana asal sabu-sabu tersebut. Lelaki RS mengaku memperoleh sabu tersebut dari seseorang yang pada saat ini sedang dalam pencarian. Untuk lelaki RS kami jerat dengan pasal 114 ayat 1, 112 ayat 1 dengan ancaman pidana di atas 5 tahun. Di samping itu pemirsa, tersangka pencuri plat besi baja sebanyak 915 kg milik PT Bintan Marina Shipyard di Kampung Bugis, Kota Tanjung Pinang, Kepulauan Riau berhasil diringkus Polsek Tanjung Pinang. Pelaku melakukan pencurian plat besi baja dengan menggunakan pompong sewaan untuk mendekati pantai di kawasan PT Bintan Marina Shipyard. Sebelum melancarkan aksinya, pelaku terlebih dahulu mengamati lokasi di sekitar. Di saat karyawan PT tersebut sedang beristirahat dan keadaan sepi, pelaku langsung melakukan aksi pencuriannya. Kanit Reskrim Polsek Tanjung Pinang Ibda Henry menerangkan, saat pelaku memanjat pagar PT BMS dan mengambil satu persatu potongan besi tersebut, aksinya diketahui oleh satpam yang sedang berjaga. Saat dikejar, pelaku sempat kabur ke dalam hutan bakau, namun akhirnya berhasil diamankan satpam dan melaporkan pelaku ke Polsek Tanjung Pinang. Atas perbuatannya pelaku dikenakan pasal 362 tentang pencurian dengan ancaman hukuman 5 tahun penjara. Ya, lagi lengah lah, lagi istirahat lah. Jadi pelaku ini memang udah membaca situasi lah di situ. Kemudian pelaku mulai beraksi mengambil potongan-potongan lempengan besi, mengangkat sendiri dengan cara diseret, diangkat, kemudian dibuang ke samping pagar PT BMS. Setelah semua besi ditumpuk di samping pagar, baru pelaku ini melompat ke luar dan mengangkat besi-besi tersebut yang sudah dikumpulkan di samping pagar PT BMS, dimuat ke pompong, ya, ke pompong yang dibuat oleh pelaku. Kemudian pelaku ini ketahuan sama satpam, ya, sama satpam. Karena kepergok sama satpam, pelaku bersembunyi di hutan bakau, ya. Hutan bakau, karena memang tidak ada jalan lain. Pada saat itu air surut, tidak bisa kemana-mana. Akhirnya pelaku keluar dari persembunyiannya, menyerahkan diri. Pemirsa, Indonesia Hari Ini akan kembali dengan informasi menarik lainnya. Tetaplah bersama kami.
Terima kasih Anda masih bersama kami di Indonesia hari ini. Pemirsa, Polres Lok Semawe berhasil meringkus pelaku pencurian emas 65 mayang berinisial FR warga Kecamatan Lok Sukon. Kapolres Lok Semawe AKBP Eko Hartanto dalam konferensi pers di Gedung Serbaguna Mapolres Lok Semawe mengatakan penangkapan pelaku berdasarkan laporan polisi nomor 42/2/2021 tanggal 8 Februari yang dilaporkan oleh korban. Kronologis kejadian, korban mengantar anak ke sekolah, kemudian kembali ke rumah dan melihat pintu pagar telah terbuka. Pemilik rumah juga melihat pintu samping telah terbongkar, serta kamar utama sudah berantakan. Laci serta pintu lemari hias terbuka dan emas 65 mayang milik korban hilang termasuk 3 unit telepon genggam. Atas kejadian tersebut, korban mengalami kerugian sebesar 150 juta rupiah. Setelah dilakukan penyelidikan, Satuan Reskrim Polres Lok Semawe berhasil meringkus pelaku atas nama FR di Desa Dayah LB, Kecamatan Lok Sukon, Kabupaten Aceh Utara. Tersangka mengaku melakukan pencurian karena sakit hati terhadap suami korban atas pinjaman uang sebesar 5 juta rupiah yang tidak dikabulkan. Akibat perbuatannya, tersangka dijerat pasal 363 ayat 1 ke 5 junto pasal 362 KUHP pidana dengan hukuman penjara maksimal 7 tahun. Rekan-rekan, yang pertama adalah press release pencurian emas ya, seberat 65 mayang serta 3 unit handphone. Ya, ini laporan polisinya tanggal 8 Februari 2021 rekan-rekan semuanya. Ya. Untuk tersangkanya atas inisial FR, ya, usianya 28 tahun, pekerjaannya karyawan atau swasta, alamatnya Desa Dayah, ya, Kecamatan Lok Sukon, Kabupaten Aceh Utara. Punya inisial SR, ya, 42 tahun, wira swasta, Kota Blang, Kecamatan Banda Sakti, rekan-rekan semuanya. Untuk TKP-nya di Jalan Antara Gang Bambu, Desa Kota Blang, Kecamatan Banda Sakti, Kota Lok Semawe. Ini di rumah korban kejadiannya. Sementara itu, pemirsa, kubah lava di puncak Gunung Api Sinabung, Kabupaten Karo, Sumatera Utara mencapai 4 juta meter kubik. Hal ini berpotensi awan panas guguran mencapai 4 km. Aktivitas Gunung Api Sinabung di Kabupaten Karo, Sumatera Utara masih sangat tinggi, dengan intensitas erupsi serta awan panas guguran yang terus terjadi. Menurut Tim Pusat Vulkanologi Mitigasi Bencana Geologi Gunung Api Sinabung, sampai saat ini tercatat ukuran kubah lava di puncak Gunung Sinabung sudah mencapai 4 juta meter kubik. Kubah lava yang berada di puncak gunung yang setiap harinya semakin membesar, sewaktu-waktu dapat menyebabkan awan panas guguran besar. Dan kubah lava ini kemungkinan setiap harinya akan bertambah besar. Hal ini berpotensi terjadinya awan panas guguran besar dengan jarak luncur mencapai 4 km jika sewaktu-waktu jatuh. Kondisi Gunung Api Sinabung hingga sampai saat ini masih berstatus level 3 atau siaga, di mana aktivitas Gunung Api Sinabung hingga sampai saat ini masih cukup tinggi. Kita melihat sampai saat ini kubah lava di sekitaran puncak Gunung Api Sinabung sudah mencapai 4 juta meter kubik, dan ini sangat berpotensi untuk terjadinya awan panas, baik awan panas letusan dan juga awan panas guguran. Ya bang, kalau potensinya sendiri apabila 4 jutanya itu jatuh, seperti apa nih Bang? Ya. Potensi kalau terjadi awan panas ketika 4 juta itu jatuh mungkin bisa lebih dari 4 km untuk awan panasnya. Nah, ketika terjadinya awan panas letusan, nah ini juga bisa mengarah ke segala arah. Makanya dari itu kita sampai saat ini masih bersama Forkopimda kita menghimbau masyarakat agar tidak masuk ke zona merah, mengingat potensinya hingga sampai saat ini cukup tinggi. Kepada masyarakat diimbau untuk tidak memasuki zona merah seputaran Gunung Api Sinabung dalam radius 3 km, sektor selatan timur dengan radius 5 km, dan sektor timur utara radius 4 km. Pemirsa, Indonesia hari ini akan kembali setelah jeda pariwara berikut. Kita kembali di Indonesia hari ini, pemirsa. Sedikitnya 2.700 tenaga kesehatan dari sejumlah fasilitas kesehatan di Kota Medan mengikuti vaksinasi massal. Keikutsertaan mereka untuk mengejar target implementasi vaksinasi.
Sumatera Utara akan melaksanakan pekan vaksinasi. Langkah tersebut bertujuan untuk mempercepat akselerasi vaksinasi terhadap seluruh tenaga medis yang ada di Sumatera Utara. Sedikitnya 2.700 tenaga medis dan tenaga pendukung kesehatan dari sejumlah fasilitas kesehatan di Kota Medan ikut dalam pencanangan yang diselenggarakan Kementerian Kesehatan dan Satgas COVID-19 Sumatera Utara. Setelahnya vaksinasi dalam jumlah besar ini akan diikuti oleh sejumlah daerah lain di Sumatera Utara. Secara nasional pencapaian vaksinasi di Sumut sudah mencapai 50%. Namun pemerintah masih berupaya keras untuk mengejar 360 juta penyuntikan vaksin untuk masyarakat Indonesia dalam waktu paling cepat 300 hari dan paling lama 15 bulan. Langkah ini tidak mudah karena masih ada penolakan dari masyarakat, termasuk ribuan tenaga medis yang ada di Sumatera Utara. Pemirsa, menanam bunga atau tanaman hias di atap rumah mungkin sudah lazim dilakukan. Namun menanam padi, jagung, dan tanaman sayur lainnya masih jarang dilakukan. Di Medan, Sumatera Utara, pengelola salah satu mal di Jalan Kapten Muslim merubah lahan parkir yang berada di rooftop menjadi areal tanaman layaknya sawah dan ladang. Berlokasi di lantai 7 mal di Jalan Kapten Lubis Medan, pengelola gedung menyulap lahan parkir menjadi kawasan mirip ladang kebun. Bukan tanaman hias atau tanaman sayur biasa, pengelola justru menanam padi, jagung, kangkung, dan tanaman sayuran lainnya. Dengan hanya menggunakan media tanah yang dilapisi seng agar tidak merusak bangunan mal, pengelola berhasil menanam padi dan tanaman sayur lainnya. Bahkan, padi yang ditanam di lokasi ini sudah pernah dipanen dan menghasilkan beras sebanyak 10 kg. Untuk media tanam seluas 3 x 5 meter, sehingga pengelola kembali meluaskan lokasi tanam. Heri Julkarnain Hutajulu, manajemen mal menyampaikan, penanaman padi dan sayur lainnya di atap mal ini bermula saat di awal pandemi. Sejumlah karyawan melakukan olahraga rutin di lokasi parkir rooftop gedung yang terlihat gersang. Agar terlihat lebih sejuk, manajemen mulai memperindah dengan melakukan penanaman. Tak tanggung-tanggung, manajemen mulai mencoba tanaman berbeda, yaitu padi dan jagung. Hal ini agar suasana terlihat seperti di pedesaan. Namun siapa yang sangka ternyata tanaman tersebut pun tumbuh dan berbuah. Sehingga pihak manajemen kembali memperluas areal tanam dan menambah bibit tanaman yang awalnya hanya padi dan jagung. Kini mulai merambat ke sayur-sayuran lain seperti kangkung, cabai, hingga markisa. Sehingga jika musim panen tiba, seluruh hasil bisa dipanen dan dibagikan ke seluruh karyawan yang membutuhkan. Apalagi di masa pandemi, harga kebutuhan bahan pokok melambung tinggi. Kini lokasi ini pun sudah dibuka untuk umum. Sejumlah masyarakat termasuk pengunjung mal antusias Ini pertama kali ada di mal atau plaza yang ada di Medan, Sumatera Utara, mungkin di Indonesia. Kalau misalnya sawah ataupun padi di sawah biasa, di daratan itu biasa. Tapi ini di puncak daripada gedung yang paling tinggi di kawasan Kota Medan, yaitu padi di atas awan di sawah rooftop di kawasan Millennium Agrupa. Tanggapannya masyarakat yang datang ya cukup cukup antusias sekali melihat penghijauan, sehingga mereka itu juga mendatangkan suatu kesehatan, kebahagiaan yang nggak perlu lagi mereka jauh kemana-mana. Dan terlebih-lebih adalah untuk karyawan, karena setiap jam 10 pagi saya menginstruksikan kepada semua karyawan untuk senam, untuk menikmati matahari 15 menit sambil melihat pemandangan padi, kemudian ada jagung, ada sayur mayur, ada bunga, sehingga karyawan semuanya sehat dan juga kinerjanya menghasilkan produktivitas yang cukup tinggi. Kini lokasi ini pun sudah dibuka untuk umum. Sejumlah masyarakat termasuk pengunjung mal antusias berkunjung ke lokasi ini. Manajemen pun berharap di tengah pandemi COVID-19, lokasi ini bisa jadi inspirasi masyarakat agar bisa menanam di lahan seadanya. Pemirsa, informasi tadi menjadi segmen penutup jumpa kita kali ini. Tetap saksikan Indonesia Hari Ini untuk menambah ruang informasi Anda. Saya Daniel Huta Barat mewakili kru yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih, sampai jumpa.